Salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kita kembali bisa bertatap muka kembali dalam kesempatan kali ini. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur pada pagi hari ini akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam jelajah Alkitab yang akan kita dengarkan dan akan kita baca bersama-sama dan kita renungkan bersama-sama pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada kesempatan kali ini seri Alkitab atau jelajah Alkitab akan masuk ke serinya yang ke-345. Kita bersyukur dan kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan ini dari Yohanes 10 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Yohanes 10 ayat yang pertama sampai yang ke-6 dengan judul perikop yang di atas, Gembala yang baik. Ayat yang pertama, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ayat yang kelima. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa dalam pasal ini kita bisa melihat bisa disebut dengan pasal gembala yang baik. Tuhan Yesus sudah menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Seringkali gambaran seperti ini menjadi masalah bagi orang-orang yang mencari kesalahan kekristenan. Karena mereka tidak mencari kebenaran. Mereka bisa berkata bahwa Yesus hanyalah seorang gembala, bukan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menggambarkan dirinya dalam beberapa gambaran, supaya kita bisa mengerti dan menghayati penggambaran itu sehingga kita lebih mengerti hubungan antara kita dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, ketika Tuhan Yesus memberikan gambaran dirinya sebagai gembala yang baik, sebenarnya kita sedang diingatkan dengan Mazmur pasal yang ke-23. Di Mazmur tersebut dikatakan bahwa Tuhan sebagai gembala. Ini dimazmurkan oleh Daud sendiri. Dia membimbing dan melindungi domba, yaitu umatnya. Daud adalah seorang gembala, jadi Daud tahu seperti apa gembala yang baik itu. Ya, serta yang selalu siap melindungi dan menjaga dombanya dengan baik. Ketika Daud menghayati bahwa Tuhan adalah gembalanya, maka kehidupannya menjadi semakin tenang dan semakin bermanfaat pada saat itu. Demikian juga dengan kita, seharusnya ketika kita menghayati Tuhan adalah gembala kita, maka hidup kita seharusnya lebih tenang dan juga semakin bermanfaat bagi orang lain. Selain sebagai gembala, Tuhan Yesus juga di bagian firman Tuhan ini disebut sebagai pintu masuk bagi domba-domba itu. Orang-orang yang mau datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus, mereka adalah orang-orang yang mencoba untuk memanjat tembok. Mereka disebut sebagai pencuri atau perampok. Yesus adalah gembala dan dia adalah pintu itu sendiri. Gembala yang baik dan benar bisa mengenal domba-dombanya, bahkan dia bisa memanggil domba-dombanya sesuai dengan nama-namanya. Serta dia menuntun domba-domba tersebut ke jalan yang benar dan melindungi mereka dimanapun mereka dipimpin oleh gembala itu. Domba yang wajar sudah pasti dia juga akan mengenal suara gembalanya.
Dalam proses pengembalaan di bumi ini, Tuhan Yesus menyerahkan pengembalaan sepenuhnya pertama kali diserahkan kepada Petrus. Kalau kita baca bagian-bagian Alkitab di dalam firman Tuhan ini, Tuhan Yesus adalah gembala. Kepada orang yang mengasihinya, Tuhan Yesus memberi tugas untuk mengemban tugas pengembalaan ini. Nah, untuk menggembalakan domba-domba di dunia ini, seharusnya domba-domba Tuhan juga mau mendengarkan gembala yang ditunjuk itu. Tetapi kalau kita lihat, seringkali proses pengembalaan di dunia ini menjadi kacau jika domba menjadi galak kepada gembalanya itu sendiri. Jika domba tidak mau mendengarkan apa kata gembala itu sendiri, maka domba itu adalah domba yang sebenarnya adalah domba yang tidak wajar. Selain itu, mereka juga banyak gembala, selain dari domba yang tidak wajar, juga ada banyak gembala-gembala yang tidak wajar. Karena mereka tidak mau menggembalakan domba-domba itu dengan tulus. Gereja-gereja zaman sekarang mungkin mengalami kebingungan karena sistem yang dipakai di dalam gereja itu terpengaruh dengan sistem yang ada di dunia ini. Apalagi jika anggota jemaat dalam gereja tersebut adalah orang-orang yang tidak lahir baru. Karena itu proses pengembalaan menjadi membingungkan. Akibatnya apa? Akibatnya sering terjadi dalam gereja hanyalah perebutan kekuasaan dan juga sering terjadi pertikaian di dalamnya. Sehingga proses pengembalaan yang seharusnya dilakukan oleh seorang gembala kepada jemaat itu tidak dilakukan dengan baik. Dan jemaat yang seharusnya mendengarkan suara gembala itu juga tidak dilakukan dengan baik. Akhirnya terjadi kekacauan di dalam proses pengembalaan yang ada di dalam gereja saat ini. Gereja bukan hanya terjadi pertikaian, bahkan ketika semuanya terjadi, akhirnya apa? Akhirnya segala panggilan-panggilan gerejawi yang seharusnya pengembalaan jemaat, pengembalaan domba-domba itu menjadi tidak fokus, dan yaitu di mana gereja adalah sebagai tiang penopang dan juga dasar kebenaran. Di mana semua orang yang ingin mencari kebenaran, mereka harus melalui gereja. Gereja itulah adalah jemaat Tuhan yang mau digembalakan oleh gembala yang ditunjuk oleh Tuhan itu sendiri. Di dalam proses pengembalaan, domba yang baik juga akan mengikuti gembalanya. Nah, Tuhan Yesus adalah gembala kita yang agung. Manusia duniawi akan susah untuk memahami tentang perkara-perkara yang diajarkan secara rohani oleh Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang Yahudi sendiri pun pada saat Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini, mereka juga tidak mengerti. Mereka juga tidak memahami apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus pada pengajaran atau perumpamaan yang disampaikan pada saat itu. Nah, sebenarnya orang-orang Farisi juga adalah gembala bagi orang-orang Yahudi pada saat itu. Tetapi mereka tidak mengembalakan apa yang menjadi tugas dan wewenang mereka menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran pada saat itu. Nah, mereka justru mempergunakan kesempatan itu untuk memeras dan juga untuk memperberat hukum Taurat yang seharusnya menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran kepada orang-orang lain. Ketika orang lain mencari kebenaran, mereka harus pergi ke bangsa Yahudi untuk mendapatkan kebenaran itu sebelum masa ibadah simbolik itu berakhir pada zamannya Yohanes tampil di dalam padang gurun. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, jika saudara saat ini adalah seorang gembala, jika saudara saat ini adalah seorang sebagai domba Tuhan, maka siap dan juga gembalakanlah jemaat-jemaat Tuhan serta menjadi domba-domba yang siap untuk mendengarkan segala pengajaran-pengajaran, karena kita gereja Tuhan adalah tiang penopang dan dasar kebenaran bagi orang lain. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan dan renungan jelajah Alkitab pada seri kali ini boleh memberkati kita semuanya, dan biarlah kita semakin mengerti dan memahami akan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.